Nanti Bapak dan Ibu sebagai guru pemula bisa menanyakan langsung apa yang perlu ditanyakan. Kalau tidak perlu ditanyakan ya tidak perlu. Nanti kalau memang ada persoalan-persoalan yang krusial bisa ditanyakan. Pak Kadis tentunya akan memberikan penyerahan. Jadi mohon untuk menyimak dengan betul-betul karena jangan dengkona tak usah lebuna kejen pimpinan dengung-dengerin dulu. Jadi apapun yang disampaikan bisa menjadi dasar untuk melanjutkan Anda sebagai guru pemula. Barang baru itu katanya dia itu di Boronegoro, barang baru itu asing. Mudah-mudahan Anda semua tidak menjadi orang yang tidak berasing. Perlu saya Perlu saya sampaikan, saya laporkan kepada Pak Kadis bahwa peserta ini 45 orang. Dari CPNS itu ada 21, 19 orang lulusan UT, 2 orang lulusan UT, 1 orang UTE dan 1 orang UNISA. Artinya UT pun bisa berselancar di dunia pendidikan yang di era apa namanya kemarin itu 5.0. Jadi bukan 4.0 lagi, sekarang 5.0. Yang kedua dari P3K. P3K itu jumlahnya berapa? 17. Dan PNS 6 orang, dan PNS angkatan 2010 yang 3A. Jadi karena 44, jadi karena kuotanya 45 dipaskan menjadi 45. Ada berapa orang, 7 orang mungkin yang murni dari bukan guru. Jadi yang lulusan CPNS ada 7 orang, mungkin Pak Kadis tahu karena berapa tahun ada di Kesra. Jadi wilayahnya Pak Kadis. Jadi ada 7 orang yang memang betul-betul baru, bukan guru. Ada yang sudah bermasa kerja P3K usia 58 ya, Pak Raset. Jadi mereka pada masa mereka makan haji, pada CS telok, mereka makan haji, kasih pada CSD. Jadi betul-betul complicated. Oleh karena itu, pada kesempatan ini nantinya terkait dengan apapun, dengan hak-hak P3K, CPNS. Kalau CPNS ya sekarang disampaikan oleh Pak Kadil tadi, Anda termasuk orang yang beruntung. Saya ini diangkat tahun 81 jadi guru, gajinya 16.000. Jadi pada waktu itu banyak guru yang jadi tukang becak, tukang ojek, gitu, jualan sarong, gitu, banyak. Jadi sekarang ini, tetapi bagaimanapun kalau bicara kurang, selamanya tidak akan pernah cukup. Ketika belum ingin sudah, ketika sudah ingin tambah, ketika tambah lagi dan lagi, akhirnya takut mati. Barangkali demikian sekedar pengantar dari kami, karena bagaimanapun ketika di Padang mau, ya saya harus mendampingi beliau. Jadi mungkin barangkali nanti juga disampaikan etika birokrasi Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi karena Nabi Muhammad datang kan bu isturi utamimah makarimal akhlak, ya itulah ternyata. Ya, karena itu bisa detail nanti akan disampaikan oleh Pak Kadis. Demikian sekedar pengantar, tentunya sepenuhnya tidak tak terbatas sampai kapanpun beliau, karena ini beliau orang sibuk Pak, detik per detik waktunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Dasar, Ibu Fatimah Zahra Korwil, Kecamatan Padang, teman-teman pengawas dan saudara-saudara sekalian, pengawas yang hadir di sini juga ada beberapa orang.
Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam juga kita sampaikan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah, walaupun dalam kondisi saya tidak begitu sehat, jadi suara saya besar ini bukan karena besar, jadi karena sering batuk. Di foto saya ini saya sengaja ambil foto bersama Bu Matus pada saat jadi guru SD ya. Jadi Bu Fatimah Zahra ini guru SD juga, saya juga guru SD yang pada saat itu sama-sama ikut seleksi guru ideal tingkat kabupaten, dan kemudian Bu Matus dari perempuan dia terpilih sebagai guru perempuan ideal Jawa Pamekasan ya. Dan saya waktu itu dipilih sebagai guru ideal laki-laki, lalu ikut sama-sama di Jawa Timur Bu Matus ya. Ya, dan foto yang sebelah ini biasanya ketika saya jadi guru SD dulu mau naik taksi itu nunggu di lencak ini ya, di Gelungkungan ya. Sepeda motornya taruh di dalam, lalu duduk di lencak depan tokonya orang, kemudian nunggu taksi. Ini tahun 98. Saya diangkat tahun 96. Jadi tahun 96. Asli saya di desa Kukul, Pelangatan, jadi orang desa. Ibu pada mau, bapak rokok. Pada mau putra, bapak diburu rokok. Baik, kita masuk pada materi kita. Ya, ASN. Sudah dijelaskan mulai kemarin itu tentang apa sih ASN itu. Itu bukan bagian saya menjelaskan siapa sih ASN itu. Aparatur sipil negara. Ada dua itu ASN itu. Yang pertama ada PNS, yang kedua adalah P3K. Ada banyak perlakuan yang sama, tetapi ada yang berbeda. Yang berbeda salah satunya adalah untuk P3K tidak mendapatkan pensiun, karena itu dengan perjanjian kerja atau kontrak. Yang P3K sampai hari ini belum ada peraturan yang mengatur kenaikan pangkat. Jadi sekali diangkat dia langsung mendapatkan gaji berapa? 2.900.000 ya. Ya. Kemudian yang P3K sampai hari ini juga belum ada peraturan yang mengatur tentang bolehnya berkarir. Jadi P3K boleh nggak jadi kepala sekolah, boleh nggak jadi pengawas, boleh nggak jadi kasih, jadi kabid, jadi kepala dinas, boleh nggak P3K. Sampai hari ini belum ada peraturannya. Karena belum ada peraturannya, maka saya katakan belum boleh. Tidak boleh, menunggu peraturan berikutnya jika mungkin ada ya. Di Kabupaten Pamekasan P3K ini berbeda dengan kabupaten lainnya. Bedanya di mana? Beberapa kabupaten itu kontraknya 5 tahun. Yang Pamekasan kita ambil 1 tahun. Lalu apa yang menyebabkan yang membedakan itu? Kalau kontraknya 5 tahun, maka teman-teman selama 5 tahun tidak boleh pindah. Baru dia memperbarui kontrak nanti setelah tahun ke-6. Dan jika pindah, maka dianggap mengundurkan diri. Yang Pamekasan ambil 1 tahun supaya memberikan kemudahan. Jika 1 tahun mau pindah itu masih boleh. Jadi ini strategi kami ya, strategi kami supaya teman-teman diberikan ruang untuk melakukan mutasi. Kenapa? Soalnya itu banyak.
Langsung makan dari berdiri tadi. Iya. Ini ya. Kita lanjutkan. Dasar yang sering digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang ASN. Sebelum ini ASN belum ada. Dulu namanya PNS semuanya. Ya. Setelah ada undang-undang ini maka kedua ASN itu menjadi PNS dan P3K. Oke. Yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian, oleh teman-teman, ada yang adik-adik, ada yang kakak-kakak. Ya. Ada yang umur lebih dari 48? Ada ya? Ada. Berarti kakak saya. Pengertian ASN, pengertian PNS, perannya, kedudukannya, ini harus dipahami semuanya. Dan ini bukan bagian saya menjelaskan, tapi ini harus dipahami. Sudah jelaskan ya, misalnya Pak Hadi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang harus dipahami oleh teman-teman adalah kode etik. Kode etik. Ini paham enggak semuanya tentang kode etik ASN? Kode etik guru maksud saya. Jadi ada yang membedakan antara pekerjaan profesi dan bukan profesi. Guru ini pekerjaan profesi. Ada yang bisa menjelaskan enggak? Apa sih yang membedakan antara profesi dan bukan profesi? Dua ciri saja yang membedakan bahwa ini pekerjaan profesi dan bukan profesi. Dokter itu profesi bukan? Guru profesi? Kalau tukang kayu? Enggak. Kemudian kalau supir? Enggak. Lalu apa yang membedakan? Pegawai Pemda profesi bukan? Bukan. Jadi saya dulu pernah jadi berada dalam lingkungan pekerjaan profesi, sekarang sudah tidak lagi. Yang membedakan di mana? Ya. Yang membedakan tersimpul dalam dua hal. Yang pertama bahwa pekerjaan profesi itu memiliki otonomi dalam menentukan keputusan. Otonomi inilah yang membedakan antara profesi dan bukan profesi. Seorang dokter misalnya, itu seorang dokter punya otonomi untuk menentukan apakah dia pasien ini sakit perut atau tidak. Tidak bisa direktur rumah sakit mendikte, tidak bisa. Pak, pasien yang ini tolong di analisanya penyakit paru-paru. Padahal dia hanya penyakit mah. Dokter punya otonomi, tidak bisa didikte, bahkan pasien pun mendikte tidak bisa. Dok, tolong dok, saya mau ambil keterangan sakit. Tolong diberi sakit ya, sakit yang sangat parah, jantung koroner. Misalnya saya mau tidak masuk sampai 1 bulan dok. Nggak bisa dokter didikte begitu itu. Guru juga sama. Ketika guru-guru itu menangani siswanya, didikte untuk diberi nilai bagus, membuat tingkat 1 atau tidak, didikte orang jangan mau. Karena itu adalah otonomi seorang guru dalam menentukan itu. Tapi masuk timing begitu, engkau masuk Jawa teknik dikte, bukan itu ya. Yang dimaksud dalam menentukan keputusan tentang murid, dan dokter dalam menentukan keputusan tentang pasien. Jadi murid ini walaupun minta, Pak, tolong saya beri peringkat 1 Pak. Padahal dia bodoh, nggak bisa.
itulah profesi. Kalau supir enggak, udah jadi seret kanan, seret kiri, harus ikut itu, harus ikut juragan, ya kan? Tukang harus ikut. Saya mau bikin rumah begini. Oh, baik. Gimana rancangannya? Begini. Pasirnya pakai 4 ya, semennya 3, jadi campurannya 4-3. Itu terserah yang punya rumah. Kemudian yang kedua, yang membedakan antara pekerjaan profesi dan bukan profesi adalah ada kode etik. Dokter punya kode etik, guru juga punya kode etik. Apalagi pengacara itu, ya, advokat itu adalah pekerjaan profesi juga. Maka dia punya 2 hal, kode etik dan otonomi. Jadi teman-teman sebagai guru itu dipahami 2 itu, bahwa teman-teman tidak boleh didikte tentang murid, tidak boleh. Teman-teman punya keputusan tersendiri tentang si murid itu. Misalnya murid yang bodoh sekali, bukan bodoh sih, belum bisa misalnya ya, karena tidak ada murid yang bodoh, ya kan? Yang ada guru belum berhasil. Gurunya belum berhasil membuat anak ini bisa membaca, kemudian didikte oleh pimpinan atau oleh orang tuanya, tolong saya si A ini tulis bahwa dia lancar membaca, nggak bisa. Jadi kode etik ini harus dipahami betul oleh teman-teman sekalian. Kode etik sebagai seorang guru. Apa sih kode etiknya itu? Nanti. Kemudian ada kewajiban sebagai seorang ASN. Setelah itu ada larangan, dan kemudian ada sanksi, dan yang ketiga tentang struktur. Kalau teman-teman paham semuanya ini, sudah cukup bekal ya, untuk bekal dasar sebagai seorang ASN. Ini saya beri gambaran saja, adik-adik bisa googling ini ya, satu-satu. Dicari di Google, kewajiban seorang ASN, kewajiban seorang guru. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Haniti. Larangan sebagai seorang ASN, larangan sebagai seorang guru. Kemudian sanksinya apa? Strukturnya seperti apa? Ini Bung Matos ini yang akan memberikan penjelasan juga tentang struktur. Kira-kira teman-teman ada di mana di struktur itu? Kalau misalnya di dinas pendidikan ini kan ada bupati ya. Kalau di kabupaten ada sekretaris daerah. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah itu siapa? Ada yang tahu enggak teman-teman? Yang dimaksud dengan pemerintah daerah itu siapa? Siapa sih pimpinan daerah itu? Itu juga harus diketahui. Jadi kalau bicara tentang pemerintahan daerah tentu bisa 2, bupati dan ketua DPR. Nah kita di bawah bupati, kemudian ada di bupati itu ada sekda. Sebagai sekda ini adalah pejabat yang eselonnya tertinggi di tingkat kabupaten. Sebagai pembina ASN itu tertinggi dia posisinya. Jadi kalau karirnya sebagai seorang pejabat, sebagai seorang ASN di Pamekasan itu tertinggi sudah sekda itu. Tidak ada lagi. Mau jadi guru, naik lagi jadi kepala, naik lagi. Nah, puncaknya adalah sekda. Jadi sekda itu adalah pejabat dengan kedudukan tertinggi di Kabupaten Pamekasan. Yang ASN, yang PNS tertinggi itu siapa? Ya. Semua bisa jadi sekda teman-teman, tapi sulit untuk jadi. Ya. Ya mohon, ada teman saya itu dulu sekretaris Dewan Pendidikan, dia mengatakan kok jadi bupati bisa. Oh sama aja, pun sih dia sih melarang.
Jadi teman-teman bisa jadi kepala dinas bisa, tapi dia seragam. Jangankan jadi sekda, jadi kepala dinas juga sulit. Jangankan jadi kepala dinas, jadi kabid itu tidak mudah. Jangankan jadi kabid, jadi kasih juga tidak mudah. Jangan jadi kasih, jadi staf tidak mudah. Dan teman-teman, untuk menjadi PNS mudah enggak? Tidak mudah. Ya. Jadi sulitnya untuk jadi itu. Makanya dalam konteks ini tak satu gendek itu berdasarkan gendek kita tidak boleh. Sudah dia sekolah, sudah dia sekolah. Gimana ini ya yang kalau bergerak-gerak ya? Oh, di bawah yang bergerak, bukan di atas ya. Tidak ada kita tadi. Ini sudah ya. Kenapa teman-teman sering mendapatkan sanksi? Bisa jadi karena tidak tahu kewajibannya, karena tidak tahu larangannya. Itu yang disebut dengan opportunity. Jadi ada peluang untuk berbuat salah itu karena memang tidak paham tentang kedudukan adik-adik sekalian, teman-teman. Saya ini sudah PNS, beda dengan dulu yang sebelum PNS. Saya sudah P3K, beda dong dengan yang support. Tentu harus lebih baik. Jangan menurun, waktu jadi sub-1 atau jadi honorer, wawat. Setelah jadi P3K merasa bebas, aman lah ya. Bukan begitu ya. Apalagi jadi PNS merasa aman, udah tak kira mampu, sedia, kerawat sedia. Yang begitu itu Allah tidak suka. Biasanya orang seperti ini oleh Allah ditekan. Orang yang tidak bersyukur begitu pun semakin lama semakin sombong, maka Allah mengatakan tidak pantas ini orang dinaikkan lagi. Sudah cukup di sini. Belum kelasnya dia untuk naik. Jadi PNS saja sudah sombong. CPNS saja sudah sombong. Apalagi nanti sudah PNS. Jadi PNS saja sombong, apalagi sudah jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sudah sombong, apalagi jadi pengawas. Jadi pengawas sombong, apalagi jadi kasih dan kabit. Jadi kabit aja sombong, apalagi jadi kepala dinas. Jadi kepala sombong, apalagi jadi sekda. Gak boleh begitu. Jadi Allah itu memberikan posisi kepada orang sesuai dengan kepantasannya. Kata teman-teman, dalam kajian posisi itu mengatakan bahwa Allah itu beri ke orang yang sepantas. Jadi mau pantas aban, beri. Jangan-jangan itu tadi penyakit kita. Senajan akan menghati nggak boleh, gitu ya. Teman-teman yang jadi P3K, jadi PNS, itu lebih agak som. Dan nambah lebih kok sedang PNS lah. Sampai dalam itu nggak boleh itu. Lik. Nggak boleh. Sombong. Tak glowing ya. PNS baru dibentuk ke kepala ya. Jadi ini dipahami betul kode etik, kewajiban, larangan, sanksi, struktur supaya teman-teman paham betul terhadap posisi teman-teman sebagai seorang ASN lagi. Nah, ada 3 hal yang penting untuk dimiliki oleh teman-teman. Yang pertama adalah profesionalitas. Jadi guru itu dianggap profesional berdasarkan Permendiknas 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi akademik dan kompetensi guru, paling tidak ada 2. Pertama, dia memiliki kompetensi akademik. Kompetensi akademik itu ukurannya adalah ijazah yang sesuai. Kalau teman-teman rata-rata alumni 3 SD ya,
PGCDUT atau bukan ya. Kemudian standar kompetensi guru. Jadi standar akademik dan kompetensi guru. Apa itu kompetensi guru yang harus dimiliki? Ada yang hafal? Satu saja. Kompetensi apa? Pedagogik. Kompetensi pedagogis. Itu apa itu? Kemampuan Mengajar. menguasai. Pelajaran. Siswa. Iya, itu intinya adalah guru memiliki kemampuan dalam belajar dalam kelas, mengelola kelas dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi apa? Profesional. Kepribadian. Iya. Kompetensi kepribadian ini sangat berhubungan erat dengan kode etik. Ya. Seorang guru harus berbeda penampilannya dengan yang bukan guru. Seorang guru cara bicaranya tentu berbeda dengan yang bukan seorang guru. Seorang guru dalam menyikapi sebuah masalah itu akan berbeda dengan yang bukan seorang guru. Maka terus setiap hari bertanya itu teman-teman, ini saya ini guru. Yang berbeda antara guru dan bukan guru adalah bahwa kalau guru itu di sekolah disebut guru, di rumah tetap guru, di masyarakat adalah guru. Tidak berubah itu. Semuanya adalah guru. Berbeda sama dengan dokter. Dokter itu walaupun ketemu di atas motor, orang lalu mengatakan dok, ya kan? Guru juga sama. Jadi guru walaupun misalnya datang ke tahlilan, duduk, orang akan lihat itu guru. Maka semua itu dilihat oleh orang. Cara bicara teman-teman, cara duduk teman-teman, cara tertawa teman-teman, semuanya itu dinilai oleh masyarakat, dinilai oleh siswa. Ini yang hati-hati teman-teman guru ya, hati-hati. Cara menyikapi persoalan hati-hati. Bahwa teman-teman ini adalah guru. Ada lagi kompetensi yang disebut dengan kompetensi sosial ya. Bagaimana memiliki yang disebut dengan interpersonal skill, kemampuan membangun komunikasi dengan orang lain. Orang lain itu adalah komunikasi antara guru dengan murid, komunikasi dengan guru antar guru, komunikasi guru dengan kepala sekolah, komunikasi guru dengan pengawas, komunikasi guru dengan masyarakat, dengan komite sekolah. Maka ini disebut dengan kompetensi sosial. Bagaimana melakukan komunikasi itu supaya menjadi harmonis dan sebagainya. Guru itu memang setiap hari membawa tabung pemadam kebakaran. Ya. Jangan bawa korek api. Ya. Ada masalah, sholat jangan aja masalah. Itu masalah masyarakat, sholat jangan aja masalah. Itu tukang ngeber, itu bukan guru. Guru itu membawa tabung pemadam kebakaran. Ada masalah celepi, itu guru itu ya. Ini hati-hati di media sosial itu teman-teman ya, di media sosial. Maka kepribadian teman-teman, kemudian kemampuan sosialnya itu, kode etiknya itu juga tampak dalam dunia maya. Karena dunia maya hari ini adalah dunia nyata masa lalu. Ya. Dunia maya hari ini adalah dunia nyata masa lalu. Kan ya? Orang sudah melihat di dunia maya sekarang. Misalnya saudara pasang status, itu hati-hati dulu ya. Kalau biasa pakai jilbab, sedang tidak pakai jilbab, jangan ditaruh di status. Kalau mengomentari orang juga sama, jangan mengomentari hal-hal yang tidak baik. Itu tadi, jangan membawa korek api, ya. Jangan membawa bensin, mobil, ya. Jangan. Kalau sehari-hari begini ini pakaiannya bagus-bagus di media sosial, kayak penari dangdut, ya, tidak boleh. Ya, saya dulu sudah tidak kuat nih pakai keringat dingin sudah. Ya.
Ada kompetensi lagi selain kompetensi sosial, apa lagi itu? Profesional. Kompetensi profesional. Oke. Semua ini teman-teman mudah untuk didapatkan nih. Bisa cari di Google. Karena guru kita ini sudah banyak media sosial, bisa jadi seorang guru bagi kita semuanya. Teman-teman, kompetensi-kompetensi itu harus dimiliki semua. Jangan sampai ruang guru mengalahkan teman-teman. Jangan sampai kemudian ruang guru menggeser posisi teman-teman. Murid-murid lebih berminat untuk melihat ruang guru daripada mendengarkan teman-teman. Apa Caca? Masih Caca punya laptop. Bari mengidiakin YouTube ceknya mana ruang guru. Jangan mungkin begitu pesannya, ya. Siap. Maka itu kompetensi itu harus ditingkatkan terus-menerus. Kompetensi pedagogis, kompetensi profesional itu ditingkatkan terus. Kemudian yang kedua adalah loyalitas. Loyalitas ini sangat berkaitan sekali dengan kode etik. Kalau yang profesionalitas secara umum itu berkaitan dengan kewajiban. Loyalitas itu apa? Loyalitas itu apa? Siapa yang paham? Apa saja, tidak ada yang salah kok. Nah, yang penting maksudnya paham gitu ya. Kan salah tak susah. Nah, ini kuni ayat Quran. Apa loyalitas? Kepatuhan. Hah? Kepatuhan. Kepatuhan. Bagus. Apa lagi? Ya. Merelakan diri lebih dari yang dituntut. Merelakan diri lebih dari yang dituntut. Apa gitu? Loyal. Loyalitas pertama yang harus dimiliki itu dari ujung itu. Loyalitas kepada pekerjaan. Pekerjaan saudara apa? Guru. Maka pengabdiannya, maka pikirannya, maka waktunya itu didedikasikan kepada pekerjaannya sebagai guru yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Kalau adik-adik teman-teman, kakak-kakak teman-teman itu membatasi diri dari waktu, maka itu tidak loyal namanya, karena itu hanya kewajiban. Waktunya jam berapa? Jam 7 sampai jam 12. Itu biasa, itu kan kewajiban itu. Loyalitas itu adalah merelakan lebih dari yang diwajibkan. Misalnya suruh kerja sore datang, itu loyalitas itu ya. Datang jam 7, misalnya setengah 7 sudah datang, itu bagian dari loyalitas. Kalau sesuai dengan waktunya, ya biasa dan kewajiban itu. Seperti seorang muslim, sholat 5 waktu itu bukan loyalitas itu kewajiban. Tapi kalau ditambah sunnah, itu baru berpikir loyalitas. Kalau dia mau berjihad, maka misalnya ngajak orang untuk berbuat baik dan sebagainya, itu sudah loyalitas lebih dari yang diwajibkan. Sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat isti'adah, sholat hajat dan seterusnya, kalau itu dilakukan itu bagian dari loyalitasnya dia kepada agamanya. Kemudian, jadi sebagai seorang guru tentu harus loyal kepada pekerjaannya sebagai guru. Teman-teman tidak boleh dibatasi waktu ketika melayani murid. Tidak boleh dibatasi oleh ruang ketika ternyata luar. Ada punya kelas tangis di bawah. Anu pak lewat WA laku. Ada punya pengajar. Jadi murid tanya malam-malam dan tidur misalnya. Itu tidak mau dilayani. Kira tembak saya dulu. Berani kan aku. Kita yang bukan ya.
Saya ini orang yang sensitif terhadap air hujan. Ya. Hari Kamis kena hujan langsung. Kemudian yang kedua adalah loyalitas terhadap institusi. Institusi adik-adik, teman-teman apa itu? SD, lembaga. Lembaganya apa? SD, Sekolah, apalagi? Dinas pendidikan. Jadi harus punya loyalitas terhadap dinas pendidikan. Coba bagus Pak, sekolah itu cek keluar Pak. Cek tukum kalau keluar. Benda apa sekolah? Tidak. Di luar kelihatannya bagus, di dalam kosak cok. Agak berstatus Facebook gerah gitu. Kenapa gerah gitu? Baru japri, kekerasan di sekolah. Tidak. Bikin status lagi. Kemarau tak sepanas hari ini. Sekolahnya panas. Situasinya. Terhadap dinas pendidikan juga sama ya. Jadi kalau ada orang lain menjelekkan dinas pendidikan, dilihat lagi. Jangan kemudian hibah bensin, hibah korek itu berkala iya kan. Itu tak puas. Sama dengan teman-teman sekalian berkeluarga, masa aib keluarganya disiarkan kepada orang lain kan tidak mungkin ya. Apalagi ibu-ibu yang masih muda, curhat muda laki-laki, sudah takut sudah. Dari mana dari mana? Lama tentang laki mas, anak-anak, iya. Seharusnya begini suaminya, begini. Akhirnya kagum kepada dia, akhirnya kagum kepada si laki-laki yang dicurhati itu. Tahu kalau bisa laki ya. Terus begitu. Hati-hati, tak boleh curhatan kepada orang lain. Si suami juga sama, tak boleh curhat kepada perempuan lain. Yang paling potensial itu suaminya, curhat kepada istrinya orang. Itu bahaya, Dibuncanya bikin status. Suamimu penghalang cintaku. Istrimu penghalang, suamimu penghalang cinta. Di truk itu berbunyi itu ya. Di truk belakang gitu. ya, Suamimu penghalang cinta. Maksudnya cintanya kepada istrinya itu dihalangi oleh suaminya. Tapi bahaya itu. akan terdekat. Nah teman-teman juga sama dalam dinas pendidikan. Mungkin teman-teman mudah-mudahan tidak pernah mengalami lah ya. Tidak pernah mengalami berkonflik dengan institusinya. Kalau teman-teman konflik di sekolah, maka mau berangkat saja sudah stres. Karena yang dibayangkan adalah tak pernah misalnya. Ya kan? Kalau teman-teman sudah konflik dengan dinas pendidikan, ruwet sudah. Saya konflik dengan sekda, ruwet. Saya konflik dengan bupati, ruwet. Karena melapor. Karena itu maka dengan institusi itu tidak boleh saudara berkonflik. Maka yang dilakukan adalah loyalitas kepada institusi. Apapun yang terjadi, ya teman-teman harus membela ini, membela institusinya. Paham teman-teman ya? Paham. Jangan yang kita suka. Coba keluar. Kenapa? Karena suatu saat teman-teman pasti butuh. Suatu saat pasti butuh, lambat atau cepat. Ketika saudara teman-teman sudah butuh kepada institusi itu dan kemudian sudah kadung konflik, ruwet itu. Todus. Kemudian yang ketiga adalah loyalitas kepada pimpinan. Siapa pimpinan langsung teman-teman? Kepala sekolah. Ada lagi pengawas sekolah, ada lagi
pejabat-pejabat di dinas pendidikan, ada lagi dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan itu adalah pimpinan tertinggi di institusi dinas pendidikan. Ini bukan soal gila hormat, tidak. Ini bukan soal gila hormat, tidak. Tapi inilah yang akan dilihat oleh pimpinan terhadap saudara. Saudara mungkin pintar dan memang kalau tidak punya loyalitas tak waktu. Tak waktu. Berapa gelar sebentar, gelar sebentar, sudah tidak dipakai. Teman-teman kan tidak mungkin mau jadi guru terus, ya kan? Ya. Kan mesti punya cita-cita lebih daripada guru. Mau jadi pengawas, mau jadi kepala sekolah, mau jadi pejabat, mau jadi kepala dinas, dan seterusnya. Wajar ya Pak. Jangan berhenti, Pak. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin hari ini teman-teman ada di ruangan ini dan bisa 10 tahun lagi tiba-tiba menjadi perwira. Dan saya tidak mungkin bisa melihat bahwa suatu saat berapa tahun kemudian tiba-tiba yang berbicara yang terhormat kepala dinas pendidikan dan kebudayaan adalah saudara di antara yang ini. Bukan tidak mungkin, ya. Bukan tidak mungkin. Jangan tersedih, jangan tertawa. Suatu saat bisa mungkin. Tak ada belum. Saya dan Matus sama-sama waktu guru SD tidak pernah berpikir juga ya. Matus mungkin itu kalau bicara saya bertemu begini belum berpikir. Karena cita kami tidak menjadi kepala dinas, menjadi dosen. Kok tiba-tiba kemana-mana? Jadi loyalitas ini harus dipahami betul dengan perkataan, dengan sikap. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Memiliki kepribadian yang kuat dan berkarakter. Kepribadian sebagai seorang guru, karakter sebagai seorang guru, ini teman-teman harus mulai dipelajari. Masa guru sih ketuan pentol sama murid itu, ya, berjual pentol mau berupa cukup pun kok belum ada, ya, gitu. Lapar belum, ini makin lapar sih buat murid, kok belum lihat, kan cuma lagi. Masa guru berkarakter seperti itu, ya kan? Ya enggak? Pernah? Enggak. Ini makan betul dengan tangan kiri, tangan kanannya sambil main HP, benar? Belum. Saya tidak akan pernah. Dan itu bukan hanya di sekolah Bapak Ibu sekalian. Di luar itu juga sama. Misalnya keniaga misalnya, itu dihindari. Jadi misalnya saya suka jadi kepala dinas, jarang nongkrong di trotoar niaga itu jarang. Bukan sok-sokan, enggak. Nah, dulu waktu jadi mahasiswa, jadi presiden mahasiswa di Unira, saya pernah jadi presma Pak di Unira, presiden mahasiswa. Jadi nongkrongnya di situ, di trotoar niaga itu ya. Ada nasi goreng namanya mak, nasi gorengnya mak. Setelah jadi kepala dinas berhenti itu nongkrongan di situ. Kata orang saya habis, tidak enak kan ya. Jadi bukan sok-sokan, itu adalah dalam rangka ini yang ketiga ini. Teman-teman sekarang sudah PNS, sudah ASN, sudah P3K, ya jaga juga. Masa lu soalnya keluar tahu? Ya, tak sadar nyusulnya, ya tahu sampai akan pen. Ya, Bahaya. dia enggak elok. Ini kenyataan. Kemarin ini apa rezeki apa dosa saya juga nggak tahu. Kemarin sore saya nyapot orang sakit. Biasanya kan kerudungnya panjang orang-orang itu ya. Ya. Tapi walaupun panjang kan pakai daster di dalam. Ya kan pernah. Iya, kelihatan di sini ya kan. Kerudungnya panjang sampai sini, tidak sadar itu ya. Tidak sadar
sapuan, seret kecil aktif. Sana ke aku tangan. Ya Allah. Ya. Saya bilang teman-teman, Astagfirullahaladzim, kok seger teman-teman sering bilang Ustaz ya. Ada rezeki apa tadi bentar? kerja bos boleh. Rezeki kan. Nanti ya orang ini udah, mau tua lebih paling. Ada yang begitu ya? Ada yang naik sepeda motor, ada ya kan? Naik sepeda motor atau di rumah begini kerudungnya panjang merasa aman ya kan? Iya. Ya ngaku aja. Hati-hati di situ. Guru tidak boleh lagi begitu ya. Harus berkarakter. Lanjut. 3 hal tadi ya. 3 hal tadi itu. Kemudian ini yang kode etik. Kenapa saya sangat menekankan terhadap kode etik ini? Kan soal kewajiban, soal larangan itu, karena setiap aturan mesti mengandung itu, ada kewajiban, ada larangan, ada sanksi. Kenapa saya agak menekankan pada kode etik ini? Karena saya ini pemain media sosial, ya, baik di Instagram, di Twitter, di Facebook. Kalau di Facebook namanya Ahmad Zainul, ya. Kemudian di Instagram tuh ada Azen, ya. Saya sangat mengikuti perkembangan dunia. Saya lihat profilnya dulu. Ini ternyata guru. Statusnya macam-macam gitu ya. Nah kayak gitu tuh kan guru semua ini. Tentang viral goyang ala ibu guru cantik. Ya. Tapi ini bukan pemangkasan kan, tidak pakai jilbab ya kan. Jadi kode etik ini yang kode etik sebagai guru ini yang sangat penting untuk dipahami betul. Teman-teman di googling ya, dibuka ya kode etik guru ya. Kewajiban guru, peraturan PP nomor 19 Permendikbud 19 itu dibaca semua. Saya hanya memberikan gambaran umumnya saja, bukan detailnya. Jadi kode etik ini mengatur tingkah laku. Apa yang dimaksud tingkah laku? Ada 3. Ada tampilan, ada komunikasi, ada perilaku fisik. Tampilan itu ya pakaian, kemudian ada komunikasi, cara berbicara, cara bermedia sosial. Itu harus membedakan antara guru dan bukan guru. Kemudian perilakunya juga demikian. Teman-teman harus hati-hati. Lanjut. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman sekalian. Teman-teman mulai sekarang di titik 0, ya, di titik 0 hari ini lakukan ini. Menunjukkan keunikan. Ini itu bukan berarti wah bodoh muncong, tak ada sore bukan begitu ya. Lampinya tinggi-tinggi, tak ada seorang yang bukan unik begitu. Ya. Unik sebagai seorang guru. Kemampuan khusus, kemampuan yang tidak dimiliki oleh teman-teman di sekolah itu. Apa itu? Jadi saudara harus punya kemampuan yang seluruh orang di sekolah itu tidak punya. Saudara yang punya. Kalau sama dengan orang lain, maka saudara akan diperlakukan sama dengan orang. Orang lain bisa komputer, saudara bisa. Ya terus istimewanya di mana? Mau diistimewakan gimana saudara? Oh saudara baru jadi, tidak mungkin akan diistimewakan. Kalau kemampuan saudara sama dengan orang lain, maka saudara harus punya kemampuan yang tidak sama dengan orang lain. Tapi ini yang positif. Ya. Kemudian punya prestasi yang tidak sama dengan orang di sekolah itu. Bahkan kalau mungkin diperluas lagi, di kecamatan itu saudara punya kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh guru di kecamatan itu, maka saudara akan dilihat.
saudara punya prestasi yang tidak sama dibandingkan dengan seluruh guru di kecamatan itu, maka saudara akan dilihat. Dinaikkan lagi, saudara harus punya kemampuan khusus dan prestasi yang saudara tidak sama dengan seluruh guru di Pamekasan itu, dinaikkan lagi grade-nya, ya. Maka saudara akan dilihat di tingkat kabupaten. Kalau saudara di sekolah saja biasa-biasa, mana mungkin ada orang kabupaten mau melihat? Di sekolahnya aja biasa, minyak mau gelar. Kalau di kecamatan saudara orang menjadi biasa-biasa saja, tidak punya prestasi yang lebih dari guru-guru lain di kecamatan itu, saudara tidak mungkin dilihat. Tidak mungkin diberikan peran. Jadi orang itu akan di-orbit terus apabila orang melihat ini kelasnya bukan SD di situ, ini kelasnya tingkat kecamatan. Ini orang ini bukan kelasnya kecamatan, ini kelasnya tingkat kabupaten. Ini kelasnya bukan tingkat kabupaten, kelasnya di tingkat provinsi. Baru akan dilihat. Maka saudara jangan menjadi orang yang biasa. Harus punya ini, kemampuan khusus dan prestasi yang lebih dari teman-temannya, baik di level sekolah, level kecamatan maupun level kabupaten. Di kabupaten harus jadi orang nomor 1. Harus punya prestasi yang nomor 1. Inilah yang membuat orang kabupaten, orang kecamatan tersandra. Tersandra bagaimana? Kepala sekolah disandra oleh saudara. Gimana nyandra yang maksud? Muntah dari habis. Ada betul-betulnya. Ada kelapan menjadi pasar akhir kita tak beres. Sampai sebegitunya itu ya. Pak, siapa yang bisa kira-kira ngisi seminar? Luar tadi semua aku tidak punya laptop. Ngisi seminar. Saya caca yang kelas itu jalan kok. Ditanya kiri tak tahu, suruh ke ini tak tahu, ke setuju tak tahu. Kurang ini itu sangat juga. Ini yang pertama ya. Harus memiliki apa? Kemampuan khusus prestasi yang berbeda dengan yang lain. Karena berbeda itulah maka saudara akan dilihat. Kemudian perbedaan kualitas dan jaminan. Ini saya cantumkan sebagian prestasi saya pribadi. Apa ya? Di tahun 2005 saya menjadi juara 1 guru prestasi kabupaten Pamekasan. Juara 1 tingkat kabupaten. Kemudian tahun 2005 juga juara 1 lomba karya tulis ilmiah antar guru se-Kabupaten Pamekasan. Antar guru se-Kabupaten Pamekasan. Apakah orang suku Pamekasan norok kabeh, Pak? Enggak. Saya tak norok. Saking bersih norok mungkin saya bisa kalah. Ya. Saya punya teman juara 1 baca puisi se-Madura di Unira. Saya jadi dosen. Pesertanya berapa Mas? 6 katanya. Tapi juara 1 se-Madura. Orang kan tidak melihat itu 6 atau tidak pesertanya. Yang penting punya piagam se-Madura juara 1. Maka peluang ambil saudara ya. Setiap ada perlombaan, setiap ada peluang untuk ambil itu. Karena tidak semua orang punya peluang itu. Tahun 2005, ini waktu 2005 itu boleh buat berprestasi. Juara 1 pemuda pelopor bidang pendidikan. Juara 1 semua. 1. Di Jawa Timur itu juara 1 guru ideal Jawa Timur. Sudah kelasnya naik kemana? Jawa Timur. Akan cek benda ke sekolah oleh. Cek benda ke sekolah juara 1 Jawa Timur. Ini belum kasih. Guru ideal di Jawa Timur. Apakah guru ideal semua, Pak? Ya enggak, tapi lomba guru ideal. Kemudian tahun 2000 itu juara 3 karya tulis ilmiah antar guru se-Indonesia. Pesertanya banyak nggak? Ya bisa banyak, bisa tidak. Saya juga tidak tahu karena di Jakarta di pusat bahasa itu presentasinya tinggal yang finalis saja di beberapa provinsi. Nasional. Nah, saudara, mulai hari ini di titik 0 lakukan itu. Di sekolah jadi orang terbaik,
Ya, jadi orang yang paling dibutuhkan di sekolah itu jangan paling dicermati. Oh, jangan punya itu masuk di label caranya. Kalau paling di tingkat kecamatan ketika ditanya bagaimana kalau si bulan kita libatkan, jangan. Ini terus kurang aja. Nah, bahaya. Yang ada buru. Kemudian yang kedua, jadi perbedaan kualitas dan jaminan dari yang lain inilah yang mampu membangun brand image karena mudah diingat. Jadi saudara harus punya brand image. Ketika menyebut sama namanya ini, sama wanita. Ketika menyebut wanita, maka di bayangan saya itu banyak sekali. Wanita ini hebat komputernya, wanita ini hebat ininya, wanita ini hebat ini. Ini namanya brand image. Jangan sampai kemudian ketika saya menyebut wanita hari bisa apa tanya? Jangan begitu. Ketika menyebut nama saudara, maka yang terbayang adalah kehebatan, kemampuan, prestasi dan sebagainya. Bisa kan seperti itu? Bisa, karena sekarang masih titik nol. Siapa salah pancal? Kemudian yang kedua, memberikan jaminan dengan kualitas. Buat semua orang pihak meyakini keberuntungan dan bahagia bersama kita. Nah, ini penting. Buat semua orang senang bersama kita. Buat semua orang merasa beruntung kalau bersama kita. Maka saudara, kalau sudah seperti itu diminta oleh banyak pihak, merabun bangun oleh sekolah. Karena dia merasa beruntung apabila ada dia, bahagia kalau ada dia. Bahkan tingkat kabupaten gila, jadi turun bandol di mutasi ke kabupaten. Jadi ini prinsip juga dalam dunia birokrasi dan politik. Ya, semua orang beruntung kalau bersama kita. Ya, buat semua orang bahagia kalau bersama kita. Jangan sebaliknya. Kalau ada kita merasa rugi, kalau ada kita merasa susah. Karena sifat datang itu kesusahan loh. Sifat datang itu masalah. Nanti pun tidak turun bisa beda masalah apa boleh. Akhirnya kalau telepon tidak diangkat, Pak. Kenapa? Karena sudah terbayang ada telepon ring, masalah apa boleh. Foto saja. Namanya masalah. Karena saudara setiap hari membawa masalah. Hati-hati dengan ini ya. Menggaji Yang kedua ini hati-hati. Sekali lagi, buat semua orang beruntung kalau bersama kita. Buat semua orang bahagia kalau bersama kita. Jadi mau ada sambian sekolah ke asa dermah gitu ya. Sampai tak masuk sehari boy. Masuk dulu ya. Nah itu. Itu baru saudara sudah mulai masuk yang kedua nih. Ini sake masih bahagia. Gitu. Kenapa sirat naro sake nya? Ini alhamdulillah gara itu semua benar. Itu baru saudara jadi masalah ya. Sebenarnya saudara untuk mengetahui yang begitu itu lihat juga dari responnya orang ketika datang. Misalnya datang ke sekolah, bagaimana sih responnya kepada sekolah? Bagaimana responnya teman-teman terhadap saudara? Itu dirasakan kok. Saudara merasakan enggak? Merasakan itu. Apakah saudara dikehendaki, disenangi atau dikehendaki? Sudah merasa itu. Lalu melobi kepada dinas, ya. Lobby kepada dinas. Masalah Pak masih minta siap. Jangan sekolah gue masih belum menolong. Rialah. Udah orang soal aku nggak tahu. Itu banyak yang masuk ke kita itu ya. Dan apabila ada masukan itu kepada kita, maka saudara di depan kita adalah masalah. Ya. Kalau ada kepala sekolah curhat kepada Bu Matus tentang salah seorang guru, maka nama guru itu adalah masalah di depan Bu Matus. Ada salah satu
guru atau kepala sekolah yang saya punya pikiran orangnya harus diorbit nih. Jangan jadi guru terus, jangan jadi kepala sekolah terus, dia harus diorbit. Lama-lama curhatan banyak tuh kepada Markus. Pak saya Pak kepada kasih. Coba beri masukan begini Pak. Dari masyarakat ada masukan begini. Sudah Pak, saya tutup tuh orang itu. Makanya kompetensi sosial saudara harus miliki. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi. Biarkan pelanggan atau publik mengetahui potensi yang dimiliki. Jadi saudara tidak perlu kampanye kemana-mana. Ya. Tentang minta dari uang suaraan. Ya sahal. Kalau kok kapi sama kau, gua kok kapi kok. Lo tahu mana ya kok? Kamu kalah roh ya. Ini kok. Mau berkegiatan roh ya kok sampai datang. Tanya lagi kepada sekolah. Tambah masalah saudara itu biarlah orang lain yang mempromosikan saudara. Dia mengajak ke sekolah. Pasti dipromosikan itu oleh kepala sekolahnya. Belum guru Pak enggak top. Lambat atau laun itu, lambat atau cepat itu pasti sampai. Nah, lalu berikutnya yang harus saudara miliki juga adalah bagaimana citra diri yang positif bisa dikenal banyak orang. Ini penting. Citra positif tentang saudara dikenal banyak orang. Bagaimana caranya? Kalau ada forum-forum, teman-teman terlibat. Dan dalam keterlibatannya itu, saudara menjadi peserta yang memiliki peran yang positif. Misalnya ada lomba guru, ikut aja. Baik yang dilakukan oleh kabupaten maupun yang dilakukan oleh beberapa lembaga lain, ikut saja. Saya dulu kenal sama Bu Matus ini ketika ada di koran Padang Madura. Tiba-tiba ada perempuan namanya Fatimah Zahra yang menjadi juara karya tulis tingkat nasional. Ini siapa nih orangnya? Ini baru kenal pertama kali bahwa ada namanya Fatimah Zahra di koran Padang Madura. Dia pernah juara nasional alat peraga itu ya, alat pelajarannya. Itu peluang yang beliau ambil dan tiba-tiba menang tingkat nasional. Saya baru tahu. Jadi buat orang lain mengenal tentang citra positif saudara, maka peluang-peluang begitu diambil. Ya. Agar karir saudara meningkat, mendapatkan pekerjaan baru, pelanggan baru. Saudara tidak boleh jadi guru SD saja, tidak boleh. Saudara harus berubah. Guru SD itu adalah lama. Saudara harus berubah. Tidak boleh saudara cita-cita jadi guru SD, itu tidak boleh. Itu adalah cita-cita awal, ya. Saya mau jadi PNS, jadi guru SD. Itu cita-cita awal. Setelah jadi guru SD, cita-citanya ditambah lagi. Saya harus jadi dosen. Setelah jadi dosen, tambah lagi cita-citanya. Masa ini begini terus? Caranya gampang. Salah satunya, ketika masuk kelas, murid-murid itu dipimpin doanya. Mari anak-anak berdoa. Ya Allah, semoga kesempurnaan. Tapi di kursi dia namanya ya Allah. Anak-anak ya. Ande nak. Ya Allah, mudah-mudahan tinggi derajatnya meningkat oleh karir. Amin ya Allah. Itu benar sampai 5 tahun Pak begitu. Depak gitu Pak itu ya. Itu namanya mencuri doa. Nah, ini saya kemudian mendapatkan pekerjaan baru, pelanggan baru, menarik orang lain untuk bekerja sama. Jadi saudara sebagai guru, buat semua orang lain tertarik untuk bekerja sama dengan saudara. Walaupun di luar pekerjaannya sebagai guru. Seperti BPD, seperti ketua ormas, seperti tingkat kabupaten. Tapi jangan bisa loh Pak. Justru kan jabatannya 10 itu tak sempat ke kabupaten. Hitung bisa seperti yang terkenal. Naik tingkat kecamatan, naik tingkat kabupaten. Instruktur apa gitu? Instruktur apa tingkat kabupaten? Instruktur apa tingkat Jawa Timur? Nah, ini bagian dari pengalaman yang tidak apa-apa, biar saya tidak dianggap bicara saja.
Jadi mulai tahun 2000 saya sudah mulai berkiprah di sini sebagai dosen di Unira, kemudian sebagai tutor di UT. Lama saya di UT, ya UT yang banyak itu di Sumeneb, kemudian di Sampang, di Pamekasan 1 tahun, ya, di SMP 1 dan SMP 2, kemudian SMP 5 pernah jadi tutor. Kemudian di UIN, di kebidanan, di STIBA, di DTUC Surabaya, Universitas Ciputra. Kenapa kok bisa jadi dosen di Ciputra? Kok bisa? Karena waktu itu saya pernah presentasi di televisi tentang entrepreneurship. Lalu datanglah dari Ciputra ke Pamekasan, dan diminta saya untuk mengajar di sana sebulan. Cek kembang. Oh, Bapak ngajar. Tidak saya. Baik. Yang diajar itu S2, rata-rata S2. Kemudian selain ini masih guru SD semua. Dekan 3 itu jadi guru SD tuh. Di guru SD seperti pendidikan. Kemudian ketua 3 STIBA, sekretaris Dewan Pendidikan itu guru SD. Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten itu guru SD. Balai Bahasa Jawa Timur itu guru SD. Di Cilecen 1 pakar. Yang salah satu produknya di Balai Bahasa Jawa Timur itu adalah membuat kamus besar bahasa Indonesia. KBBI itu ada nama saya. Itu masih guru S. Kenapa? Dari tadi 3 di atas itu yang saya sebutkan tadi itu prinsipnya. Baru setelah itu baru naik ke struktural. Guru SD langsung naik ke sekretaris KPI. Sekretaris itu setingkat camat. Jadi guru SD langsung jadi camat. Selain atau kapal. Baru setelah itu jadi kepala kantor perpustakaan masif, kabar desa, PT Kabar Pembangunan, Kadis. Apa hubungannya ini semua dengan profesi saya sebagai guru S? Saudara bisa begitu? Bisa, mumpung sekarang Pak. Teman-teman mumpung sekarang. Tidak masalah. Panjang. Lanjut. Nah ini waktu apa namanya? Waktu menjadi juara itu ya. Jadi guru dia. Ini dengan Pak Prama, dengan Pak Yusuf. Prama di radio. Jadi pemateri terus di radio di mana-mana. Itu jadi guru SD nih. Bajunya kuning, guru SD. Jadi apa yang kesimpulannya? Saudara harus memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan sebagai guru SD itu tadi punya kompetensi akademik, punya kompetensi pedagogis, kompetensi akademis, kompetensi sosial, profesional, kepribadian. Itu yang dibutuhkan, Pak. Saudara harus punya lebih dari yang dibutuhkan. Lanjut. Nah, terakhir saya sampaikan tentang filosofi. Yang pertama, ini ada gelas yang berisi air separuh dan separuhnya tidak terisi. Biasanya orang perhatian kepada yang tidak terisi, ya kan? Ya. Apa yang kamu lihat? Gelas isi separuh, separuhnya tidak terisi. Bergantung orangnya. Jadi kadang-kadang kita ini perhatian kepada yang kosong. Artinya kita ini yang ada sering tidak disyukuri, yang tidak ada sering dikeluhkan. Karena kita sering melihat kosongnya, tidak melihat isinya. Saudara sekarang sudah beruntung ya.
menjadi P3K, jadi PNS. Beruntung tidak semua orang, ribuan orang ingin seperti saudara. Saudara bertahun-tahun sukuan di sekolah, baru sekarang diberikan nikmat menjadi P3K dan PNS. Alhamdulillah. Maka syukuri ya, separuhnya tinggal ngisi ke depannya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kemudian yang ini gelas yang pecah. Hati-hati, mumpung titik nol saudara. Itu sampai salah saudara. Saudara klero pertama dengan kepala sekolah, punya konflik dengan teman-teman guru, punya konflik dengan pengawas, dengan korwil, dengan dinas pendidikan. Saudara sulit untuk memperbaiki. Sudah kado pecah. Sudah kado pecah. Walaupun mau sapu bagaimanapun juga sulit sudah. Memang bisa diberi lem bisa, tetapi pecahnya tetap Ada bekasnya. mumpung sekarang. Jangan lakukan itu. Tahan. Ya, tahan. Dengan teman-teman di sekolah, bangun harmonisasi. Dengan kepala sekolah, bangun harmonisasi. Dengan para pengawas, bangun harmonisasi. Kutunggalang, memang kutunggalang. Saudara strukturnya sebagai guru, adalah kutunggalang, adalah berginalang demi kebaikan. Selama tidak melanggar aturannya, selama tidak melanggar aturan yang alasannya. Kalau melanggar aturan ada cara untuk menyampaikan. Kemudian yang ini artinya bahwa kita ini tidak perlu ngotot. Jadi ketika bolpen itu masuk ke gelas yang ada airnya, maka bolpen ini akan menyesuaikan dengan pola yang ada di bawah, walaupun tetap lurus. Katanya pimpinan saya, salah satu sekda, begini ke sini. Sampean ini kaki, berdiri di sini. Tubuhnya goyang-goyang kemana silakan, tapi kakinya tetap di akar. Jadi saudara sebagai seorang guru, akarnya tetap sebagai seorang guru, walaupun tubuh dan kepalanya ikut situasi. Tapi akarnya tetap sebagai seorang guru. Jangan geser. Kemudian ini, kalau saudara sudah mulai sekarang sudah muncul sombong, sudah muncul rasa sombong. Mungkin karena di luar kelas ini saudara punya peran yang hebat, punya kemampuan yang hebat, punya posisi yang hebat, sudah merasa penuh sehingga demi hati sudah tidak bisa tumpah semua yang disampaikan oleh pihak-pihak. Bahaya juga ini. Apalagi di sini, ini tanpa filter saudara. Semua informasi dimasukkan. Namanya juga gelas kosong. Yang ini gelas bocor, ini bahaya lagi. Apa sih berdepak laku malam si berdepak benda laku Sekarang saya berdepak ini, kalau saya berdepak tempat kemarin elang aku udah lepai laku status boleh ya. Status boleh. Oke sudah. Ulangi boleh. Nanggapi urusan Jokowi SBY konflik dengan siapa? Muldoko. Sibuk nanggapi guru urusan itu. Bukan tugasnya. Ada bagian-bagian yang memang harus diurusi oleh pihak-pihak lain. Muldoko atau harus SBY simpati kepada SBY. Jangan dia Muldoko. Buat jangan dia SBY. Buat jangan dia. Ada sibuk satu kali SBY. Sudah saudara tidak saya ikut dulu. Ada orang apokar yang penggalan, aduh sibuk jauh debat. Aku masih buat debat saya apokar yang penggalan. Apa sebenarnya itu? Kadang-kadang kita ini banyak sia-sianya, ya kan? Ya, di media sosial banyak sia-sianya. Untuk ban, buat dengan perampokan, saudara sampai ini biar kok nggak tukar lagi bilangin tuh tukar gaji ini banyak orang ini ya apa cari tuban tak kenal sampai apa kan selagi pernah nggak begitu Ya. langsung sekanjang ada ya kan
Terus sekarang jangan sekolah. Anak nerabekel dia. Ini pun kalau tak tahu perasaan di sini. Padahal yang Tangerang nggak usah dikontrol. Pas lancang urusan. Iya lancang urusan nanti aku kakaknya pro dulu. Benar kan? Adalah orang Tangerang. Dan itu tidak sedikit saya baca di Facebook itu ya. Di Facebook di Instagram saya buat apa gara-gara itu. Membela Habib Rizik gitu loh. Membela komisi-komisi itu. Sampai apokar so tidak lain. Dia bukan tidak boleh membela, tapi jangan konflik ya. Karena kebenaran itu mesti sesuai dengan hati. Nah, itulah teman-teman sekalian yang beberapa yang penting untuk dimiliki oleh teman-teman. Mumpung sekarang ada di titik cek berkelero, ya cek berkelero, hati-hati sebenarnya, hati-hati. Sekarang ini dari S, hati-hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.